Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua teman-teman di sini? Nah, kira-kira nih sebelumnya udah pada tahu belum? Kira-kira kok lagi ada di mana sih gitu? Nah, aku sekarang ini lagi ada di ruangan kerjanya Bapak Dewan Perwakilan Rakyat yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Saya Farin di sini akan bersama kalian semuanya dalam podcast Aspirasi. Nah, langsung aja kita ke tamu yang sangat terhormat ini. Ada Bapak William Wirakusuma. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Ya. Nah, Bapak William ini katanya ada panggilan bekennya nih, Pak. Bro Will. Bro Will. Kenapa panggil Bro Will, Pak? Kan ada Akang, ada Mas, ada apa gitu nih. Ya, itu kayak apa ya, ciri khasnya partai kita sih. Jadi panggilannya Bro dan Sis. Jadi ya panggilan saya ya singkatnya Bro Will. Di warga juga lebih tahu Bro Will daripada William ini juga. Malah yang terkenal Bro Will gitu. Betul. Ya. Biar semakin lebih dekat dengan teman-teman semuanya ya, berarti Bro Will. Nah, untuk kesibukannya sendiri sekarang gimana Bro Will? Lagi pada sibuk-sibuknya banget atau malah awal bulan ini, awal tahun ini lagi senggang nih gitu? Kalau di Komisi C kita sibuk sekali, Pak. Jadi ini barusan selesai juga rapat. Di Komisi C itu sehari bisa 2 hearing dari warga. Jadi seminggu bisa ada 10 hearing sampai sore-sore terus karena kita ingin menyelesaikan apa sih keluhan warga Kota Surabaya supaya Surabaya ini jadi lebih bagus lagi sih. Oh ya. Nah, mungkin yang belum tahu nih, Bro Will ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi C ya, Bro Will ya. Di Surabaya ini. Nah, siapa nih yang belum kenal sama Bro Will nih? Kenalan nih sama Bro Will nih. Nah, Bro Will, kita lagi ngomongin masalah transportasi di Surabaya nih, Bro Will. Nah, ini kan ada akhir tahun nih, ada bus listrik nih yang dihibahkan dari G20 kan ya, Bro Will ya. Nah, ini gimana nih pendapat Bro Will sendiri? Jadi bus listrik yang bekas dipakai di G20 itu kita mendapatkan hibah, namanya hibah layanan. Oh ya. Jadi kita cuma mendapatkan layanannya saja, busnya tidak dihibahkan ke kita. Jadi kita ada operator lain, yaitu Kementerian Perhubungan, dengan ada kontrak dengan operator, dan kita warga Surabaya menikmati layanannya. Jadi itu namanya hibah layanan. Kita harusnya dapat sekitar 30 untuk 2 koridor ya, dua koridor, 2 rute. Yang pertama ada di Bungurasa sampai Mer, dan kemudian yang satu yang daerah utara nanti. Jadi ada 30 nanti. Wah, banyak ya, termasuk ya Bro Will, ada 30-an gitu. Kalau untuk operasional sendiri udah beroperasi atau gimana nih Bro Will? Nah ini, dulu sempat beroperasi berapa hari ya? Cuma mungkin seminggu kali, mungkin sudah di launching, sudah beroperasi, sempat beroperasi seminggu. Mungkin ini juga dipakai untuk tes ya. Tes run, dan kemudian tahun 2023 ini berhenti karena kontraknya yang 2023 ini belum diperpanjang. Sistemnya kan kontraknya Kementerian Perhubungan dengan operator busnya. Dalam hal ini yang menang lelang kemarin adalah dari PT Damri, Jawatan Angkutan Republik Indonesia. Nah, ini berarti kalau begini nanti ke depannya bagaimana nih Bro Will? Apakah ini akan masih terjadi perbincangan, masih belum jelas untuk kapan beroperasinya atau bagaimana ini? Nah ini, beroperasinya bakal menunggu nanti kontrak yang ditandatangani. Jadi sementara kalau belum ditandatangani ya nggak bisa jalan. Karena kontraknya kan nggak ada. Nah ini Kementerian Perhubungan dengan PT Damri sedang diskusikan hal itu. Nah kita ya ingin sebenarnya supaya lebih cepat, supaya bisa lebih jalan lagi rute itu, karena dulu rute itu adalah rute dari Surabaya Bus yang diperpanjang sampai Bungurasi. Jadi rute bus listriknya salah satunya adalah dari Mer sampai Bungurasi. Itu Mer dulu itu kan jalur yang dilewati Surabaya Bus. Penumpangnya sudah mulai lumayan banyak, 500 sampai 1000 per hari. Nah, kalau berhenti gini banyak juga ya? Lumayan banyak. Meskipun kalau dibandingkan dengan koridor lain ya sedikit lah ya. Jadi kelihatan kosong karena itu banyak warga kok lihat Surabaya Bus kok banyak kosongnya. Tapi kalau dilihat rata-ratanya 500 sampai 1000 penumpang per hari. Nah, kalau kosong gini kan kasihan penumpang juga. Akhirnya mau ditambahin nih untuk bus listrik ini, begitu ya Bro Will. Kalau untuk rutenya nih, tadi ngomongin rute, berarti rutenya ini sudah tahu dong
Bro, kira-kira ada di mana aja? Mungkin teman-teman nih pengen tahu juga nanti bakal rutenya di mana nih? Mungkin spill dikit. Betul. Gitu. Jadi rutenya bis listrik ini salah satunya nanti lewat dari Kenjeran, dia akan lewat Mer, kemudian ke arah Jemur Sari, Rungkut, Sir, Jemur Sari, kemudian tembus ke Ayani sampai ke Bungurasi. Dan ini memang saya kira juga perlu karena banyak juga bekerja yang di kawasan industri stir ya, yang mereka biasanya bekerja pakai angkutan umum dari Bungurasi sampai ke Sir. Jadi ini bisa diangkut nanti pakai bus listrik ini nanti. Nah, tapi untuk sementara ini apakah masih ada bus Surabaya itu yang untuk menangani di rute-rute itu atau sebenarnya ada beberapa rute-rute tadi itu belum ada jalur-jalurnya di Surabaya bus ini? Nah, kalau berhenti gini nggak ada yang nanganin. Nah, cuma kemarin Dinas Perhubungan dan Kementerian sudah berdiskusi, ada audiensi juga, nanti akan di take over dulu sementara oleh teman bus Trans Semanggi Surabaya yang bukan listrik akan dipindahkan ke sana sementara sampai kontraknya jadi dengan PT Damri. Oh begitu. Kalau untuk masalah tarif nih, Bro Will. Nah, biasanya kan teman-teman pasti pada nanya, tarifnya gimana nih? Apakah sama dengan Surabaya Bus atau malah lebih mahal atau gimana? Karena kan ini listrik juga gitu, Betul. Bro Will. Sebenarnya kalau dari efisiensi harga ya sebenarnya harusnya si listrik lebih murah malah. Oh, jauh lebih murah malah. Ya karena cost untuk bahan bakar juga lebih rendah, kan nggak pakai solar. Solar sekarang sudah hampir 16.000 lebih per liter. Kemudian pakai listrik tentu lebih murah. Cuma untuk tarif ini kan kewenangan dari Kementerian Keuangan. Nah, dan bagaimana nanti kontraknya? Saya sih berharapnya sama dengan Surabaya Bus, 5.000 per 2 jam. Karena transportasi umum ini kan tidak cuma untuk membantu mengurai kemacetan misalnya, tapi juga membantu warga bagaimana dia bisa saving untuk biaya transportasi. Kalau dia lebih murah untuk transportasi ke kerja harian, itu dia bisa save untuk keperluan yang lainnya. Nah, kalau misalnya sekarang sama dengan teman bus yang 6.200 sekali naik, ya itu lumayan. Nanti kalau perlu pindah lagi, pindah jalur nambah lagi 6.200. Jadi apa bedanya dengan angkutan massal yang model lama, yang konvensional dulu. Yang sudah ada sekarang. Betul. Gitu ya. Nah, cuma bedanya ya cuma unitnya lebih bagus, bayarnya tapping gitu loh. Nah, seharusnya bisa lebih murah sih, karena berlistrik lebih murah. Oh, berarti kalau tadi Bro juga nyinggung masalah tapping ini. Nah, kalau tuh berarti nanti kira-kira akan di bus listrik ini pembayarannya by tapping dan QRIS gitu atau tunai atau gimana? Untuk bus listrik nanti pasti non tunai. Jadi kita minta selalu pakai dengan tapping atau nanti QRIS. Gitu. Jadi kontrolnya lebih mudah sih. Gitu kan. Semua kita karena dengan tapping atau QRIS kita bisa lihat warga naiknya di mana, turunnya di mana, kebutuhannya di mana. Jadi dengan tapping kita bisa analisa kebutuhan jalurnya seperti apa. Apakah harus ditambah busnya dan lain-lain dari situ. Jadi kita bisa collect data dari tapping dan QRIS tadi. Wah, ini sekalian data juga bagi Surabaya sendiri. Betul. Ya, Bro Will. Nah, mungkin teman-teman sendiri belum pada tahu nih, Bro Will ini juga salah satu nih yang mengusulkan adanya tapping di Surabaya Bus. Benar nggak sih, ya. Bro Will? Iya. Ya, karena kita lihat kemarin banyak sekali waktu peluncuran Surabaya Bus pertama kali 2018 ya. Itu kan sebenarnya Bu Risma ingin memberikan transportasi gratis untuk warga yang membantu ibu untuk mengumpulkan botol plastik. Konsepnya sebenarnya seperti itu. Tapi dimengertinya kalau kamu mau naik bus bayarnya botol plastik. Iya, banyak kan juga gitu di Bro. Kan kebalik, jadinya dapat konotasi jelek nih Surabaya Bus, bus mulung. Akhirnya kita dengan Komisi C mengusulkan supaya bisa tapping, supaya bisa bayar. Jadi memudahkan, tapi harganya tidak boleh mahal misalnya. Ya, kita juga sebenarnya sudah usulkan untuk pembayarannya bisa abonemen. Misalnya untuk kerja bayarnya per bulan 300.000 bisa naik turun sepuasnya. Itu bisa menekan kos transportasi bagi warga. Kemudian nanti kalau ada wisatawan ada tiket terusan. Misalnya tiket 3 hari. Beli tiket 3 hari bisa naik turun sepuasnya. Dan bisa keliling-keliling bisa Surabaya, keliling-keliling Surabaya ya, kemanapun. Mungkin kalau liburannya lebih lama 7 hari ya beli yang tiket yang 7 hari gitu.
Nah, kira-kira kalau teman-teman sendiri pendapatnya gimana nih? Apakah setuju nih dengan Bro Will mendukung nih kalau ada tiket yang langsung modelnya terusan gini atau yang per bulanan bayarnya nih? Nah, bisa langsung komen ya di bawah ya, Bro. Gitu ya, Bro. Pasti banyak yang komen. Banyak komen. Ya ini sedang dikaji sih. Saya harapannya bisa lebih cepat juga karena ada kebutuhan warga juga. Tapi di sisi lain kita dari pemerintah kota juga minta supaya jaringannya juga diperbaiki dong. Jadi kalau sudah bulanan mosok naiknya cuma satu jalur aja di utara selatan. Tapi kalau sudah bisa 11 koridor itu kan lebih enak lagi, bisa sampai ke pinggir-pinggir. Belum nanti tambah feeder juga. Ada bus listrik, ada feeder juga nanti tahun 2023. Kita balik lagi nih Bro Will, kita bahas tentang bus listrik sendiri. Kan kata Bro Will juga sempat sudah kalau diuji coba udah percobaan jalan ya. Ibaratnya Bro Will waktu itu sekitar berapa hari Bro Will? Seminggu kalau nggak salah. Semingguan. Nah, kira-kira dalam seminggu ini kalau dari pandangan Bro Will nih, melihatnya sudut pandang Bro Will, bagaimana nih saat uji coba ini? Ada kendalanya atau menurut Bro Will, ini kurang gini, atau ini bagusnya kemarin gini-gini, atau gimana nih Bro Will? Kendalanya saya lihat kemarin sih cuma dari pengisian listriknya, chargingnya. Karena beberapa anggota dewan juga menemui saya juga tahu busnya mogok kehabisan listrik. Wah. Nah ini kan lucu juga. Nah jadi perlu ada dibangun juga stasiun pengisian untuk charging listrik. Ya harus dihitung juga apakah jumlahnya banyak dengan yang model 25 kW. Mungkin ngecasnya lebih lama atau pakai fast charging. Fast charging itu bisa mungkin 3 jam itu sudah full. Atau yang ultra fast bisa sejam itu sudah full juga. Cuma dari itu kan beda biaya untuk pembuatannya. Kalau saya lihat, saya riset sih untuk ngecasan 25 kW itu kalau dari PLN kira-kira pembangunannya butuh 300 juta. Kemudian yang fast charging 600 dan ultra fast itu bisa 1 miliar. Nah ini kan juga harus diperhatikan juga. Karena ya perlu diisi. Kalau kita pakai listrik biasa itu ngecasnya butuh 8 jam. Sedangkan busnya ini kan muter terus, kita tidak boleh berhenti. Bus listrik kan pakai sistem yang modern, jadi bukan yang ngetem. Jadi dia akan jalan terus muter dan dia akan dibayar rupiah per kilometer. Jadi tidak peduli ada penumpang atau enggak, dia akan muter terus. Oh, jadi berarti ini nanti PR-nya juga kalau ada bus listrik ini berarti kalau sekarang kan mungkin kalau bus Surabaya bus biasa kan butuhnya bensin nih. Betul, tapi kadang kalau ini listrik berarti harus ada tempat buat istilahnya kayak pomnya listriknya gitu. Betul. Ya. Berarti betul, harus ada untuk charger. Sebenarnya banyak juga ada alternatif. Kalau di luar itu ada juga haltenya, setiap kali busnya masuk halte itu dia langsung connect bisa untuk ngecas juga. Cuma ini kan harus lihat kondisi busnya apakah memungkinkan. Karena halte di kota Surabaya saya bilang masih kurang. Dan salah satu masalahnya juga di bus listrik ini juga haltenya juga kurang. Haltenya masih harus ditambah lagi. Memang sistemnya sih sebenarnya kalau sistemnya bisa berjalan dengan baik dan ideal, itu sebenarnya penumpang tidak perlu nunggu di halte. Seharusnya bus listrik ini ada jadwalnya, penumpang datang ke halte pada waktu busnya datang. Oh, jadi bisa pas gitu bisa ya? Langsung naik. Bisa langsung naik. Jadi tidak perlu nunggu di halte lama. Kecuali kalau memang dia telat ketinggalan baru nunggu di halte. Tapi biasa kalau bisa berjalan dengan baik, seharusnya tidak masalah haltenya sedikit, tidak masalah. Cuma nanti halte yang perlu diperlukan adalah halte-halte di mana crossing pindah jalur. Seperti yang kalau yang Surabaya bus dengan teman bus itu ada di Marmoyo. Marmoyo itu adalah perpindahan jalur Surabaya bus antara utara selatan dengan dari Joyoboyo ke barat. Nah, halte-halte crossing ini yang harus ada halte yang bagus. Sedangkan untuk halte-halte di mana dekat perumahan misalnya, dekat perkantoran, kan bisa jalannya dari kantor mulai, nih kita datang ke halte 1 menit sebelum busnya datang. Tapi ya itu busnya harus tepat waktu. Cuma masalahnya ini sampai sekarang kalau Surabaya bus sudah bagus. Utara Selatan telat paling 1 menit 2 menit. Jadi nunggu di halte tidak terlalu lama. Nah, yang teman bus ini jadwalnya kita susah lihat
kita lihatnya cuma pakai GPS, jaraknya, kadang datangnya juga telat, GPS-nya nggak sesuai, jadi warga penumpang harus nunggu di halte. Jadi sistemnya memang harus diperbaiki, sehingga saya juga minta supaya sebenarnya teman bus, Surabaya Bus dan bus listrik ini harus dikendalikan di satu tempat manajemen untuk transportasi. Surabaya sebenarnya sudah punya, namanya SIUTS. Surabaya Integrated Urban Transport System. Dan Surabaya Bus sudah punya itu, makanya Surabaya Bus kan nggak telat juga. Tapi untuk bus listrik ini berarti nanti apakah akan modelnya di aplikasi juga seperti di Surabaya Bus gitu itu atau bagaimana untuk bus listrik? Ya, bus listrik pakai aplikasi tetapi gabungnya ke teman bus. Karena jangan lupa di Surabaya ini operatornya kalau dengan bus listrik ini jadi 3, ini yang jadi repot. Iya. Nah, sebenarnya saya usulkan sih Surabaya Bus yang jadi operatornya bus listrik ini. Karena Surabaya Bus ini kan sudah BLUD, seharusnya bisa ikut lelang penawaran dari Kementerian Perhubungan. Kalau Surabaya Bus yang menjadi operator dari bus listrik ini, sistemnya sudah jadi satu di SIUTS. Pembayarannya juga bisa sama. Bisa enak lah kita bisa juga integrated. Ya, jadi kita bayar cuma 5.000 selama 2 jam bisa dari Surabaya Bus pindah ke bus listrik misalnya atau sebaliknya. Kalau sekarang kan nggak bisa. Surabaya Bus bayar 5.000 per 2 jam, pindah ke teman bus bayar lagi 6.200. Nah itu kenapa kira-kira Bro Will kok tidak digabungkan saja gitu loh dengan Surabaya Bus? Kan lebih enak tuh gitu. Betul. Nah gimana nih? Ya, karena itu tadi program ini kan kita cuma dapat hibah layanan. Program dari Kementerian Perhubungan. Jadi leading sektornya adalah Kementerian Perhubungan. Nah, seharusnya Surabaya Bus ini melihat peluang itu, dia yang menjadi operatornya. Beberapa koridor yang ada kalau ditawarkan ya ikutlah lelang jadi operatornya itu. Dan itu resmi, nggak masalah. Daripada diambil swasta dengan berbagai macam operator, integrasinya tuh susah. Contoh aja pembayaran misalnya. Untuk teman bus, bayarnya juga pasti ke konsorsium pemenang lelangnya teman bus. Surabaya Bus bayarnya kan juga ke rekeningnya Surabaya Bus. Nah ini kan sudah rekening yang berbeda. Ini bakal susah. Karena nggak jadi satu betul, tadi nggak ya, integrated. Kecuali mereka mau bekerja sama, oke, kita kerjasama. Entah bagaimana nih pembayarannya, besarannya berapa, nanti bisa integrated. Ini yang harus juga dibicarakan antara Surabaya Bus dengan konsorsium. Karena nggak bisa kalau kita dalam satu kota terus tidak integrated transportation itu nggak bagus sekali sih. Apa bedanya dengan kita memiliki angkutan model lama? Ya mending biar aja angkot-angkot lain itu yang kita perbaiki aja. Kita beri suntikan subsidi untuk bantuan untuk memperbaiki unitnya, ya sudah dilepas saja seperti dulu kala. Sistemnya kan sama, tapi kalau integrated itu bisa kita atur jadwalnya, headway-nya, kemudian dia tidak sembarangan menurunkan penumpang, kualitasnya, kemudian tidak ngetem, itu bisa kita atur semuanya sih. Jadi sebuah transportasi yang benar-benar modern untuk kota yang modern. Surabaya kan Surabaya Smart City. Iya benar, Surabaya Smart City. Betul. Jadi harusnya bisa jadi pencontohan juga buat yang lain-lainnya. Harus kan, punya smart transport system juga, smart transportation juga di Surabaya. Nih Bro Will, tadi kita kan sudah juga bahas ya kan Bro Will dari sebelumnya gimana-gimananya untuk bus listrik ini. Nah balik lagi ngomongin bus listrik ini yang uji coba tadi Bro Will. Jadi kalau menurut Bro Will ini kemarin ini uji cobanya ini termasuk udah optimal atau sebenarnya banyak yang bisa dioptimalkan lagi nih di uji cobanya ini kemarin gitu? Uji cobanya kalau saya bilang sih uji cobanya sangat jelek ya. Oh, bagaimana Bro? Ya jadwalnya busnya nggak ada, headway-nya nggak jelas. Kalau malam saya sering lihat tuh busnya tumpuk-tumpuk. Jadi dalam rentang waktu yang berapa tuh jalan 2 bus langsung jadi 1, 3 bus jadi 1. Berarti kan headway-nya tidak dijaga dengan baik. Sedangkan untuk transportasi modern, smart transportation itu headway-nya harus tetap. Kalau saya bilang sih uji cobanya sangat jelek kemarin. Jadi harus banyak yang diperbaiki oleh operator dari bus listrik. Kemudian untuk pengecasannya juga sampai bisa mogok ini kan sesuatu yang ada mismanagement karena
bus sampai mogok, berarti kan dia tidak merencanakan, oh nih dia harus ngecas jam berapa, unit ini dicasnya jam berapa, waktu pengecasannya berapa lama. Sedangkan stasiun pengecasannya cuma ada di satu tempat dan cuma ada 2 unit. Nah, sedangkan busnya itu ada sekitar 15 yang sudah dijalankan. Nah, ini harus banyak sekali yang harus diperbaiki. Dan tarifnya juga belum tahu juga. Kemarin kan masih uji coba, masih gratis ya bisa naik. Nah, jadi memang uji coba kemarin saya bilang masih cuma sekedar uji coba apakah busnya bisa jalan. Tapi sistem transportasinya belum jalan sama sekali. Belum bisa dikatakan. Belum. Nah, ini ya, Bro Will. Kalau untuk minatnya masyarakat sendiri kemarin di bus listrik gimana, Bro Will? Kalau Bro Will lihat, oh ternyata memang banyak yang tertarik nih untuk naik bus listrik dan memang sampai mungkin ada sampai antri atau gimana gitu kalau dari Bro Will lihatnya. Kalau dari peminat sih sangat banyak karena warga Surabaya. Kalau ada yang sesuatu baru, yang baru itu kan wah seneng rame-rame gitu ya. Kalau misalnya kemarin kita punya alun-alun yang baru itu, alun-alun di Bali Pemuda, begitu dibuka semua pengen tahu, pengen coba. Pengen langsung rame. Betul. Gitu ya, langsung viral gitu. Bus listrik juga sama, bus listrik begitu ada bus listrik langsung viral, banyak orang yang mau coba, mumpung gratis juga. Banyak yang coba, tahu-tahu mandek, jegrek. Itu pasti terjadi viral 1 kali 2 kali atau gimana waktu itu? Saya lihat tuh sudah 2 kali mogok. 2 kali, jadi jegrek viralnya bukan viral yang bagus jadinya. Jadi saya yang menyayangkan itu nanti minat warga penumpang transportasi umum untuk naik transportasi umum jadi turun. Padahal sebenarnya kan sudah semangat nih, wah ada bus listrik, ada sesuatu yang baru, busnya bagus, murah, coba. Lah kok seperti itu. Dan Surabaya cepat sekali viral. Ya. Iya sih, apalagi sekarang udah dunianya kan udah media sosial udah cepet banget ya kan, real time. Dan gitu. Sebenarnya saya juga kasihan dengan Surabaya bus yang dikomplain, padahal itu kan bukan busnya Surabaya bus. Jadi akhirnya teman-teman ini malah komplainnya ke Surabaya bus. Ya, taunya kan bus Surabaya ya yang jadi Surabaya bus. Gitu kan, Surabaya bus. Ya. Wah, kalau untuk kemarin juga langsung 30 itu semuanya diterjunkan atau kemarin hanya bus? Enggak, cuma kalau nggak salah 15 atau 12 ya. Oh, di uji cobanya cuma 12 ya, yang baru datang ke Surabaya baru segitu sih. Karena 30 itu nanti kan untuk koridor lain separuh juga yang kalau nggak salah lewat Kedong Cowek nanti daerah sana. Jadi separuhnya lewat sana, separuhnya lewat Bungurasi sampai Kenjeran. Dan itu busnya yang bus listrik yang kecil sih. Nah, ini Bro Will, apa namanya, kalau mungkin ada masukan mungkin untuk dari Pemkot sendiri untuk memperbaiki hal ini gitu, Bro Will? Sebenarnya Pemkot, Dinas Perhubungan sudah banyak juga berhubungan dengan Kementerian Perhubungan supaya ini bisa jalan cepat. Kemudian sudah fasilitasi juga, kita daerah situ sudah bangun banyak sekali halte yang sudah diperbaiki. Halte di Jemur Sari misalnya sudah kita rombak, kita perbaiki, dan banyak sekali juga pelang-pelang untuk bus stop juga sudah dipasang. Tinggal bagaimana operator nanti menjalankan dengan baik. Catatannya banyak sekali kalau mau diusulkan. Untuk bus listrik banyak sekali yang harus dikerjakan, karena kemarin uji coba juga untuk sarana informasinya belum bagus. Jadi seharusnya yang di depan itu kan ada informasinya dari jurusan mana ke mana. Itu pakai LED, mungkin LED-nya waktu dari G20 pindah Surabaya belum disetting. Tulisannya kertas gitu kan, ya lucu tuh, busnya bus listrik bagus. Pengumumannya kertas. Sudah modern tapi kok tulisannya masih tulisan kertas aja gitu. Tulisan kertas. Nah, ini kan jadi manajemennya harus dipersiapkan sih yang untuk megang bus listrik di Kota Surabaya. Kita minta PT Damri benar-benar menyiapkan. Kalau memang merasa keberatan, ya sudah biar Surabaya bus saja yang kerjakan. Karena secara manajemen, secara human resource kita bisa sih. Dan untuk sopir juga kita kan banyak juga bisa lihat warga land yang sudah mulai mati kan bisa kita pindahkan ke situ supaya dia bisa bekerja lagi. Dan untuk kualitas kita bisa jaga kalau untuk Surabaya bus dari pengawasnya lebih dekat. Jadi anggota dewan bisa langsung tegur. Kalau sekarang kan kita tegurnya ke Dinas Perhubungan baru ada birokrasi lagi untuk menegur ke
operator atau ke Kementerian Perhubungan. Jadi sebenarnya bus listrik banyak sekali potensi, tapi juga banyak sekali yang harus diperbaiki. Jadi lebihnya pesannya jadi jangan buru-buru nih ya, Bro Will, jangan buru-buru untuk launching ini. Jadi harus diperbaiki, banyak yang harus diperbaiki dulu, itu baru benar-benar launching nih. Sebenarnya juga saya nggak bisa bilang jangan buru-buru, kalau saya mau ya dan cepetan diperbaiki. Ya, kan, malah biar cepat-cepat bisa semua bisa naik gitu kan. Kan juga kita tahu yang operatornya untuk bus leasing ini kan juga sudah perusahaan yang sudah lama di transportasi, harusnya memperbaiki sistem dengan cepat sih sudah. Harusnya bisa cepat. Surabaya Bus saya kira kalau dilimpahkan ke kita, jadi Surabaya Bus yang jadi operatornya nanti kita bisa jalankan dengan cepat. Nanti kontraknya kan tinggal Kementerian Perhubungan berkontrak dengan Surabaya Bus. Jadi nanti Kementerian Perhubungan membayar ke Surabaya Bus rupiah per kilometer, sama seperti Kementerian Perhubungan membayar ke PT Damri rupiah per kilometernya. Atau mungkin kita bisa tawarkan lebih murah lah. Jadi gitu ya Bro Will ya. Nah kalau untuk Bro Will nih, melihat ke depannya nih ya kan Bro Will, mungkin mass transportation ini di Surabaya mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ini gimana Bro Will, kalau dari kacamatanya Bro Will gitu? Ya sebenarnya Surabaya ini sudah punya grand design untuk transportasi massal kota Surabaya. Cuma ya ini walau-walam karena pandemi kemarin COVID, sepertinya buyar semua. Ya karena kita sudah merencanakan misalnya nambah bus tiap tahun sekian, nggak bisa kan sekarang. Karena COVID kemarin tahun 2020 misalnya, anggaran itu harus dipindahkan untuk penanganan COVID dulu, untuk rumah sakit, untuk oksigen, dan lain-lain. Kemudian setelah pandemi selesai, anggaran ini pemerintah kota, Mas Wali ingin memfokuskan mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat dulu. Jadi perekonomian bisa bangkit. Nah, dalam 5 tahun ke depan sih kita harapkan 11 koridor ini sudah bisa bagus. Kota Surabaya saya kira pakai bus dulu. Surabaya Bus menjadi operator dari Kementerian Perhubungan. Atau Surabaya Bus ini menjadi BUMD tersendiri, seperti Transjakarta. Jadi BUMD transportasi tersendiri, dan dia merekrut banyak operator, dibeli jasanya. Jadi by the service, dibeli layanannya. Jadi operatornya nggak masalah, tapi di bawah satu BUMD. Ini yang dikerjakan di Jakarta, di Transjakarta. Nah itu lebih enak. Jadi semua sudah terintegrasi semua. Sedangkan Surabaya kan nggak, Surabaya Bus ini berdiri sendiri. Ya karena misah-misah itu tadi. Betul. Ya Bro ya. Makanya harapannya pengennya jadi satu, biar lebih gampang untuk semakin ke depannya, semakin memajukannya bareng-bareng gitu kan. Ya, supaya bisa kontrolnya lebih mudah, manajemennya lebih mudah. Karena Surabaya sudah siap kok, kita sudah punya SIUTS sudah sangat bagus, kita lihat monitornya sudah banyak. Kemudian kita bisa sampai tahu saat orang tap sekali, itu langsung masuk di pusat control centernya. Oh penumpangnya nambah satu nih, dia naik dari mana. Kemudian di situ sedang kita kembangkan juga supaya bus dengan GPS-nya kan kelihatan, oh mau masuk lampu merah nih. Kita sambungkan dengan SITS-nya Surabaya Transport System-nya. Itu begitu busnya datang, mendekati dia hijau. Jadi busnya bakal lebih lancar. Selama ini kan kehalangnya masih sama lampu merah lampu gitu. Merah, kan, kena lampu merah ya. Seakan-akan wis podo wae naik sepeda motor juga kena lampu merah misalnya gitu. Tapi kalau ini sudah ada prioritas lampu merah, tentunya warga bakal banyak pindah ke transportasi umum. Kemudian juga menghemat waktu, menghemat biaya juga. Itu yang penting sih. Cuma ya ini tak bisa cepat. Jadi untuk membangun suatu transportasi sistem memang butuh anggaran yang lumayan, dan keberpihakan anggaran ini juga penting. Nah, harus ada keberpihakan anggaran. Oh, kita fokus di transportasi, jadi anggarannya harus ditambah. Nah, kemarin ya ini mungkin kurang beruntungnya adalah kita kena pandemi, jadi anggarannya agak sempit bergeraknya karena untuk pemulihan ekonomi. Betul. Ya. Tapi untuk Surabaya sendiri, dengan sebelum adanya Bus Surabaya dan adanya Bus Surabaya dan sebagainya, sekarang kan semakin banyak nih bis-bisnya kan. Betul. Ya gitu, semakin banyak pula yang ikut
andil dalam transport publik itu atau bagaimana nih? Kalau Bro Will lihatnya? Sekarang sih saya lihat sudah banyak warga sudah menggunakan transportasi publik. Terutama teman-teman anak-anak generasi milenial juga sudah mulai peduli dan lebih enak naik transportasi publik. Kenapa? Karena nggak perlu bayar parkir, nggak perlu susah cari parkir. Contoh, kalau Sabtu mau ke di mana tujuan romansa, itu cari parkir yang susah. Naik bus Surabaya bus enak. Nggak perlu cari parkir. parkir. Perlu pusing-pusing ya, Bro Will udah langsung naik gitu. Naik tinggal bayar, sudah turun sudah sampai. Dan saya juga lihat di beberapa sekolah yang dilewati Surabaya bus, itu sudah banyak siswa-siswa sekolah yang menggunakan transportasi umum. Biasanya mereka naik dari halte terdekat dari rumahnya, kemudian dari halte itu dijemput orang tuanya. Jadi orang tua memiliki waktu yang lebih untuk bekerja karena mengantarkan sekolahnya tidak jauh sampai ke sekolah, cukup sampai ke halte terdekat, kemudian naik Surabaya bus. Nah, kalau ada tambahan bus listrik ini akan jauh lebih bagus lagi. Karena kalau kita lihat di jalur yang dilewati oleh bus listrik juga banyak sekali sekolah-sekolah di situ. Juga ada kampus juga kan lewat ITS juga. Kemudian kalau nggak salah ada kampus UNER juga ada yang dilewati juga. Nanti untuk bus listrik akan melalui kampus-kampus tersebut ya berarti ya? Ada beberapa halte memang nempel di kampus. Kalau yang saya tahu di ITS itu ada. ITS yang kampus C kalau nggak salah. Yang di MER itu. Jadi memang transportasi publik warga sudah mulai ini jangan sampai mandeknya bus ini mulai wah kok pelayanannya kayak gini nggak naik transportasi publik lagi. Iya benar. Karena kemarin ada tragedi mogok ini ya, Bro Will. Jadi akhirnya juga akan buat apa ya, bimbang juga ini buat masyarakat betul. nih, buat mau nih. Jangan sampai wah saya mau kuliah, busnya mau ke tengah jalan telat dong. Ya, atau saya mau ujian penting, busnya mau ke tengah jalan telat. Ini harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Semuanya, sarana prasarana juga. Dari pihak Pemkot juga kita sudah minta haltenya harus diperbaiki, fasilitas jalan kakinya juga bagus. Karena saya juga kadang-kadang sedih kalau mau menuju ke halte itu jalannya merepet di pinggir jalan. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan sekarang banyak sekali pedestrian Kota Surabaya sudah diperbaiki, sudah sangat bagus dan juga dibuat serindang mungkin. Jadi pinggirnya ada pohonnya, jadi tidak kepanasan. Kan biasanya juga waduh Surabaya panas males jalan. Nah ini sudah. Iya karena panas gitu-gitu ya, Bro Will. Nah, baik mungkin dari omongan kita tadi ya bincang-bincang santai tadi ya, Bro Will. Jadi mungkin bus listrik ini sih mungkin kita harapkan cepat segera selesai nih ya kan masalahnya, cepat bisa di launching dan cepat segera bisa teman-teman ini menggunakannya gitu ya. Nah, pada kira-kira teman-teman semua ini sudah ada yang naik belum nih bus listrik kemarin uji coba nih? Kalau belum pasti udah nunggu-nunggu kan. Nah, kita tunggu kabar bahagianya nanti ya, Bro Will. Mungkin ini dulu deh bincang-bincang kali ini, bincang-bincang santai sama Bro Will. Terima kasih loh Bro Will udah menyempatkan waktunya. Dan kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.